Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Semua semangat? Harus dong, karena saya selalu berharap dan berdoa agar Bapak Ibu semuanya tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan kami yang terus Engkau berikan, sehingga kami dalam kehidupan ini boleh meneruskan setiap proses kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan sabda-Mu, biarlah sabda-Mu tetap tertanam di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang pertama hingga ke-6. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh memflashback dan melihat ke belakang sejarah atau histori kehidupan kita, bagaimana rasanya? Bagaimana Bapak Ibu yang sudah menikah, memulai kehidupan keluarga dari nol, kemudian memiliki anak dan membesarkan bersama-sama, bagaimana proses kehidupannya? Atau mungkin Bapak Ibu yang kembali memflashback kehidupannya dari masa kecilnya, bagaimana dulu sangat prihatin dan saat ini Bapak Ibu bisa menikmati hasilnya. Kalau kita boleh menengok ke belakang, luar biasakah karya Tuhan? Dan saat ini tetapkah kita masih bersyukur kepada Tuhan? Karena ya ada saja namanya manusia terkadang tidak pernah puas dan kurang bersyukur, karena padahal ya sudah memiliki semuanya, anak-anaknya sudah hebat-hebat, sudah memiliki segala, tapi masih ada yang kurang saja. Itulah manusia. Dan saat ini dalam firman ini kita kembali diingatkan, sudah sejauh apakah kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang luar biasanya, yang sangat luar biasa.
Kalau boleh cerita, saya pun juga mengucap syukur atas setiap berkat yang boleh saya terima. Kalau menengok ke belakang, saya berasal dari keluarga yang dulunya sangat tidak mampu dan harus menikmati setiap proses yang ada. Tapi itulah hidup. Orang tua saya selalu berkata, jika saat ini kamu boleh merasakan enak, tapi jangan pernah melupakanlah masa lalu. Jadi ketika kamu dalam masa yang enak, janganlah meninggikan dirimu. Tetaplah menjadi dirimu yang apa adanya, yang selalu mengingat bahwa betapa perihnya kehidupan ini. Dan yang harus selalu kita syukuri. Dan hal tersebut yang juga boleh kita refleksikan bersama-sama untuk tetap setia untuk bersyukur. Karena ya luar biasa hebatnya kasih setia Tuhan loh. Kalau kita boleh mengingat dari masa prihatin kita di masa yang lalu hingga saat ini. Dan di dalam bacaan kita, di dalam Mazmur 105 adalah Mazmur syukur karena kasih setia Allah dalam sejarah umatnya. Dari ayat yang pertama hingga ke-6 mengajak umat Israel bersyukur karena Allah telah berkarya bagi mereka dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan ayat-ayat selanjutnya adalah catatan sejarah Israel yang merupakan bukti kasih setianya kepada mereka. Tuhan pun setia kepada mereka pada saat itu. Dan inti bagian dalam bacaan kita, kalau kita baca lengkap dari ayat yang pertama hingga yang ke-11, merupakan sebuah kasih setia Allah yang dinyatakan lewat ikatan perjanjiannya. Siapakah Israel yang boleh mengalami kebaikan Tuhan? Dan inilah perjanjian anugerah. Dan isi perjanjian itu adalah mereka menjadi umat Tuhan dengan tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Inilah sebuah perjanjian yang kekal. Karena Allah tidak pernah ingkar janji di kemudian hari. Dan Allah akan senantiasa menepati janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Kristus, Allah mengikatkan perjanjiannya dengan kita. Dan perjanjian itu bersifat anugerah yang kekal. Ketika Allah telah memberikan anugerahnya, Allah tidak pernah setengah-setengah, totalitas. Tidak seperti manusia, memberikan janji ya setengah-setengah, tapi berbeda dengan Allah. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Hingga saat ini kita merasakan nafas kehidupan karena siapa? Karena ya kuasa dari Allah itu sendiri. Bukan karena kehebatan kita sebagai manusia. Di dalam dunia ini, Tuhan bisa mendisiplinkan kita oleh karena ketidaksetiaan kita kepadanya. Tetapi Tuhan mengerti dan Tuhan melihat, oh Mamo ini gak disiplin, tapi aku akan tetap memberikan kasihku kepada Mamo ini. Tapi biarlah kita senantiasa untuk tetap setia di dalam Tuhan. Baik itu di dalam susah, duka, senang, ataupun hal-hal yang menggembirakan sekalipun. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk terus bersyukur atas setiap kehidupan kami yang boleh kami rasakan. Biarlah saat ini Tuhan yang boleh kami rasakan menjadi ucapan syukur kami untuk tetap boleh merendahkan hati kami, merendahkan diri kami untuk tidak menjadi orang yang sombong. Dan biarlah Tuhan senantiasa mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang mau mensalurkan berkat bagi sesama kami. Dan Tuhan saat ini Tuhan kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka, menguatkan mereka, sehingga mukjizat-Mu betul-betul nyata bagi orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menopang, Tuhan yang memampukan, sehingga kehidupan kami betul-betul Engkau berkati. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni, Tuhan yang memberikan, Tuhan mengabulkan setiap apa yang menjadi seruan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.